Pagelaran UFC 291 telah usai. Banyak sekali hasil yang mengejutkan pada pertunjukan UFC kali ini. Yang pasti pecinta jagat tarung dunia sangat terhibur dengan pentas UFC 291 ini. Berikut 4 hal yang mengejutkan dari UFC 291 kemarin. Legenda dan mantan juara interim kelas ringan UFC Tony Ferguson, kembali menerima kekalahan ke-6-nya secara beruntun. Kekalahan fighter berumur 39 tahun ini didapat saat melawan petarung non-peringkat, Bobby Green. Dari segi permainan dan serangan, Bobby Green tampak begitu aktif dan agresif. Sebaliknya Tony sendiri terlihat tidak bertenaga dan kita tidak melihat Tony yang seperti dulu lagi. Dan yang paling mengejutkan dari semuanya, Tony harus takluk di tangan Bobby Green dengan submission, yaitu cekikan leher. Di mana hal tersebut seharusnya bisa Tony counter, mengingat ia memiliki teknik grappling yang sangat baik di masa lalu. Bobby Green sendiri memfinish lawannya dengan submission terakhir kali di tahun 2013 dalam event UFC 156. Dengan kekalahan ini, sangat mungkin bagi Tony Ferguson untuk segera memikirkan langkah selanjutnya untuk pensiun. Mengingat performanya di oktagon sudah tidak prima lagi. Satu pertarungan di main card yang tidak bisa kita lupakan dalam UFC 291 kali ini, yaitu Flying Knee ala Jorge Masvidal yang dilancarkan oleh fighter kelas berat, Derrick Lewis. Mungkin penonton sangat tidak menyangka jika petarung dengan berat seperti Derrick Lewis mampu melepaskan flying knee seperti itu. Dropping bombs on him. Let's see it again here. Flying knee. Right on the chin. Dengan kemenangan KO-nya tersebut, Derrick Lewis kembali memperpanjang rekornya di UFC. Yaitu rekor KO terbanyak sepanjang masa di UFC, dengan 14 knockout. Debut Alex Poatan Pereira di kelas berat ringan berbuah manis, walaupun kemenangan itu harus susah payah didapatkan. Menghadapi Jan Blachowicz, ia tampak percaya diri dan terlihat kuat saat beradu gulat dengan Jan Blachowicz. Blachowicz menyadari betul titik lemah yang dimiliki Pereira. Seperti yang MMA Corner ID prediksi, Blachowicz pasti akan membawa pertarungan ini ke bawah. Benar saja, ronde pertama baru berjalan 1 menit, Blachowicz langsung mengambil kaki Pereira dan mendorongnya ke sudut oktagon. Pereira berhasil menahan Blachowicz dari percobaan takedown untuk beberapa saat. Namun ronde 1 diakhiri dengan Blachowicz beberapa kali melakukan percobaan submission tapi Pereira memiliki pertahanan yang sangat baik. Di babak kedua, Pereira berhasil menekan, terus melepaskan serangan, dan mengendalikan pertarungan di atas. Blachowicz mengcounter serangan itu dan kembali membawa pertarungan ke bawah, tapi Pereira bisa berdiri kembali dan melanjutkan pertarungan ke atas. Nampak Blachowicz sudah kehabisan bensin di 1 menit babak kedua. Kelelahan ini dimanfaatkan Pereira dengan menekan dan terus melancarkan serangan. Di akhir babak ketiga, Blachowicz nampak sudah habis. Di ronde ketiga, Pereira tetap konsisten melancarkan tekanan dan serangan. Blachowicz bertarung dengan hanya sisa-sisa tenaga saja. Beberapa kali Pereira berhasil menahan serangan takedown Blachowicz dan tetap menahan pertarungan berada di atas. Dan di akhir babak ketiga, Blachowicz berhasil men-takedown Pereira tapi sayangnya, ia belum mampu mensubmit Pereira. Akhirnya laga ditentukan dengan keputusan wasit. Wasit pertama memberikan nilai 29-28 untuk Pereira, wasit kedua memberikan nilai 29-28 untuk Blachowicz, dan wasit memberikan nilai 29-28 untuk Alex Pereira. Dengan kemenangan ini, Alex Pereira berhasil mengambil alih ranking Blachowicz di posisi ketiga kelas berat ringan. Dan memiliki peluang besar untuk memperebutkan gelar juara kelas menengah. Mungkinkah Alex Pereira akan menghadapi fighter Dagestan Magomed Ankalaev di bulan Oktober di Abu Dhabi nanti? Kita tunggu saja kabar selanjutnya.
Fighter favorit MMA Corner ID, Justin Gaethje berhasil menundukkan Dustin Poirier dalam rematch-nya kali ini. Justin kali ini bukanlah Justin yang pernah kalah dari Dustin Poirier di tahun 2018 yang lalu. Gaethje tampak lebih sabar mencari kesempatan, dan melancarkan serangan counter yang cepat dan tepat. Kali ini ia bertarung lebih cerdas, tidak terburu-buru dan memiliki manajemen jarak yang baik. Nampak sekali serangan Gaethje beberapa kali masuk bersih dan tepat sasaran. Sementara Dustin tetap mengendalikan serangan dan terus melakukan tekanan di sepanjang ronde pertama. Memasuki awal ronde kedua, kedua fighter ini tetap saling jual beli serangan. Hingga tepat 1 menit ronde kedua berjalan, sebuah tendangan ke kepala yang dilepaskan Justin Gaethje langsung merobohkan Dustin. Gaethje melakukan satu pukulan follow-up yang terus langsung dihentikan oleh wasit Herb Dean. Sayangnya laga ini hanya berlangsung 1 ronde 1 menit. Tentu tendangan Gaethje ini mengingatkan kita dengan tendangan Leon Edwards saat mengalahkan Kamaru Usman tahun lalu. Dengan kemenangan ini, Gaethje berhasil menggusur posisi Dustin Poirier di posisi kedua dan berhak membawa pulang sabuk simbolis BMF. Justin Gaethje pun berhak atas 1 tempat untuk perebutan gelar juara lightweight dan akan menantang pemenang antara rematch Islam Makhachev dan Charles Oliveira Oktober nanti.